Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di dalam aplikasi Stockbit di bulan Maret 2025. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian belum mendaftar di aplikasi ini, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di dalam aplikasi Stockbit ini, kita itu bisa berinvestasi yang namanya saham, teman-teman. Kemudian, sebelum kita berinvestasi saham, kita harus isi terlebih dahulu yang namanya trading balance ya. Nah, di sini nantinya ada RDN kita bisa transfer agar nantinya bisa kita gunakan untuk bertransaksi saham di dalam aplikasi Stockbit ini. Sebelumnya bisa kita lihat di menu portofolio ini, teman-teman. Ini ada beberapa saham saya. Di sini ada 6 saham ya. Dan rata-rata di sini mengalami kerugian ya, warna merah, teman-teman. Cuma ada satu saham yang mengalami keuntungan, yaitu saham AADI ya. Di sini saya mengalami keuntungan 9,55% atau setara dengan Rp14.882. Sedangkan yang lainnya di sini saya mengalami kerugian. Untuk total nilai investasi saya, yaitu di kisaran 10.700.000 ya, sedangkan nilai saat ininya tinggal 8.900.000, yang artinya di sini saya mengalami kerugian sebesar 1.800.000 atau di kisaran 16,96%. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Tergantung dari analisa kita ketika berinvestasi saham, teman-teman. Jadi di sini sebelum membeli saham, jangan asal beli ya. Kita harus analisis terlebih dahulu. Ada yang namanya analisis fundamental, ada juga yang teknikal, dan analisis-analisis yang lainnya. Nah, salah satu yang mudah untuk kita analisis yaitu dari segi keuangan dari suatu perusahaan tersebut, teman-teman. Bisa kita lihat ya, di sini untuk total persentase kerugian terbesar saya ada di saham MPPA, teman-teman, yaitu 89,17% atau di kisaran Rp452.000. Yang mana kemarin saya investasi 507.000, sedangkan nilai saat ini tinggal 55.000. Nah, coba kita lihat ya, untuk informasi tentang saham MPPA ini, teman-teman. Kalau kita lihat grafik dalam satu hari ini, itu mengalami kenaikan dan penurunan ya. Kemudian kalau kita lihat dalam satu bulan, di sini mengalami penurunan. Dalam 3 bulan juga terjadi kenaikan dan penurunan harga, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat yang namanya case stack ini ya. Di sini ada yang namanya net income, ada juga IPS dan juga revenue, teman-teman. Kalau kita lihat dari net income untuk perusahaan ini, itu mengalami kerugian ya dari tahun 2022 sampai dengan 2024, sehingga di sini harga sahamnya jatuh. Nah, jadi ini yang paling basic atau mudah sekali ya. Jangan sampai kita membeli saham yang mana saham tersebut mengalami kerugian, seperti saham MPPA ini, teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun di sini kerugiannya semakin kecil, teman-teman. Dari tahun 2022 109B atau miliar atau triliun ya sepertinya. Kemudian di tahun 2023 turun menjadi 100B dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 30B. Nah, semoga saja di tahun 2025 nanti atau tahun saat ini itu mengalami keuntungan ya, artinya tidak minus seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lagi informasi yang lainnya ya. Ada yang namanya current ratio, kemudian solvency, profitability, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa jangan sampai untuk ROA dan ROE-nya itu minus ya, teman-teman, seperti ini. Selanjutnya, di sini ada juga yang namanya analisis ya. Kemudian di sini juga ada finansial. Nah, kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya sebelum membeli saham tersebut. Oke, ini untuk saham MPPA ya. Nah, kemudian masih banyak lagi saham yang lainnya, teman-teman. Untuk persentase kerugian terbesar saham saya itu ada di saham Adro ya. Di sini minus 19,80%
atau setara dengan Rp943.000, hampir 1 juta teman-teman. Yang mana harga rata-rata saat saya membeli kemarin yaitu 2.500 ya, sedangkan harga rata-rata saat ini tinggal Rp2.010, sehingga di sini saya mengalami kerugian. Tapi sebenarnya ketika harga saham lagi turun seperti ini sebenarnya waktu yang pas ya untuk kita membeli saham tersebut. Kalau seandainya saham tersebut bagus untuk jangka panjang, teman-teman. Artinya kita bisa membeli harga sahamnya dalam keadaan murah ya. Nah, kalau kita lihat untuk saham Adro ini itu bagus ya untuk jangka panjang, teman-teman. Tapi saya tidak tahu kenapa di 1 bulan terakhir ini itu harganya terus turun ya, dari 2.360 sampai sekarang di kisaran 2.000-an, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya penyebab dari sahamnya turun. Biasanya ada berita-berita tentang saham tersebut, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya berita. Tuh, kita bisa baca ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk di menu Core Action ini ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita membeli saham, selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari yang namanya dividen ya, teman-teman. Bisa kita lihat untuk saham Adro ini di tahun 2024 kemarin, itu 2 kali membagi, 3 kali bahkan ya, teman-teman. Yaitu di bulan Mei kemarin, sebesar Rp209 per 1 lembar ya. Kemudian di bulan November memberikan lagi yaitu Rp1.358 per lembar, dan ini salah satu dividen jumbo ya yang dibagikan oleh saham Indonesia, teman-teman. Kemudian di bulan Desember memberikan lagi dividen sebesar Rp106. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya, teman-teman. Kemarin lumayan ya, dividen didapatkan dari saham Adro ini. Kemudian di tahun 2024 bahkan di sini hampir 4 kali ya. Tuh, karena di sini di awal tahun 2024 kemarin di bulan Januari didistribusikan dividen, teman-teman. Nah, ini di tahun 2023, kemudian ini 2022. Jadi untuk saham Adro ini rutin memberikan dividen. Kalau bisa kita investasikan saham yang rutin memberikan dividen seperti saham Adro ini ya. Oke, kemudian di sini ada lagi saham Sido, teman-teman. Nah, ini untuk saham kedua dari nominal terbesar ya. Di sini saya investasikan sekitar 2.700.000, yang mana nilai saat ininya tinggal 2.500.000 ya. Artinya saya mengalami kerugian minus Rp200.000 atau setara dengan minus 7,35%. Nah, untuk saham Sido ini, itu kalau saya lihat dalam jangka waktu yang panjang itu lumayan bagus ya. Bisa kita lihat dari analisis, yaitu cash test stack. Nah, di sini untuk laba perusahaannya itu mengalami kenaikan ya dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat dari kuartal pertama, kuartal kedua, dan di tahun 2024. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk valuation, solvency, profitability. Di sini angka-angkanya masih bagus ya, tidak ada yang minus-minus, teman-teman. Selanjutnya untuk saham Sido ini juga rutin membagikan dividen ya. Bisa kita lihat di tahun 2024 kemarin itu 2 kali membagikan dividen ya. Walaupun nominalnya relatif kecil, teman-teman, yaitu cuma Rp18 per 1 lembar sahamnya. Tapi lumayan ya, kalau saham kita banyak, nanti dividennya juga ikutan banyak, teman-teman. Oke, jadi itulah kurang lebih hasil investasi saya di dalam aplikasi Stockbit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.